البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis, ke bab baru. Al-babu qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-babu sadis wal ishrun, bab 26. Bab ar-rihlati fil mas'alatin nazilah. Mengadakan rihlah, suatu perjalanan, disebabkan di sini doanya adalah sababiyah, disebabkan karena masalah yang muncul, masalah yang turun, masalah yang terjadi. Wa ta'limi ahlih, dan pendidikan keluarga. Apa keterkaitan antara bab yang ke-26 ini dengan bab yang kita pernah lewat, itu bicara masalah safar. Nah ini bab yang ke-19, al-khuruj fi talabil ilm, keluar untuk menuntut ilmu. Dijelaskan oleh Al-Hafidz kalau bab yang ke-19 ini umum, keluar rumah untuk menuntut ilmu. Adapun bab 26 walaupun sama juga menuntut ilmu, tapi ini khusus keluar karena ingin segera mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dialami. Baik. Sekarang yang diinginkan Imam Bukhari apa? Yaitu disunahkan kalau ada masalah, kalaupun terpaksa pergi keluar cari ulama. Kalau sekarang kita dimudahkan, tinggal angkat handphone dan sebagainya. Nah, dulu memang pergi. Makanya orang-orang dulu diutamakan oleh Allah banyak sekali karena bersungguh-sungguh menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, sehingga apa, dimudahkan masuk surga. Nah, sekarang kita dimudahkan, semoga juga dimudahkan masuk surga semampunya, kita semampunya. Allah Maha Baik. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsus samin was samanun, 88. Haddatsana Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id bin Abi Husain qala haddatsani Abdullah bin Abi Mulaika an Uqbah bin al-Haris radhiyallahu an. Hadisnya hadis Uqbah. Baik, Muhammad bin Muqatil alhamdulillah sudah disebutkan di sini kunyahnya Abul Hasan. Beliau Al-Marwazi Al-Baghdadi Al-Makki. Wah, suka ringlah memang. Asalnya itu dari Marwa, Khurasan, daerah-daerah Uni Soviet dan sekelilingnya itu. Tapi beliau tinggal lama di Baghdad. Beliau lama bertempat di Baghdad. Kemudian setelah itu beliau lebih suka tinggal di Makkah sampai wafat. Baik. Dan beliau siqah, disepakati kekuatan hafalan beliau. Ya, asalnya Ajam dohirnya dari daerah Uni Soviet sana. Entah masa lampau tak tahu. Marwah. Entah Ceknya ke entah Uzbekistan tak tahu. Tapi Marwah. Tak tahu. Mungkin yang jadi embassy boleh safar sana sama apa yang duit banyak. Qal akhbarana Abdullah. Selalu kalau dimutlakkan dalam Bukhari Muslim akhbarana Abdullah, di level ini, level apa ini? Berarti kakek guru, berarti apa? Beliau adalah Abdullah ibnu Mubarak. Beliau Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi, Amirul Mukminin fil hadis. Baik. Sampai-sampai para ulama di masa itu mengatakan seandainya Sufyan Ats-Tsauri berusaha untuk menjadi seperti Ibnu Mubarak 3 hari saja, dia tak akan mampu. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan Ibnu Mubarak lebih utama dari saya. Dua-duanya sama-sama Amirul Mukminin fil hadis. Ibadahnya juga hebat, sama-sama hebat. Cuma Ibnu Mubarak memang beliau menggabungkan semua keutamaan kecuali persahabatan dengan Nabi, kata para ulama. Semua, syair pakar, lughah pakar, bahkan masalah pengobatan kedokteran beliau pakar, jihad, beliau memang bahkan beliau mampu mengalahkan 6 orang Romawi. Seperti disebutkan dalam biografinya, beliau setahun sekali beliau haji. Tahun berikutnya itu jihad di Tarsus, di Sempadan di dekat mana kalau sekarang Turki sana. Nah, ketika itu pernah ada orang Romawi badannya besar maju ke depan. Siapa yang mau perang 1 lawan 1 dengan saya? Ada seorang Muslim maju ke depan.
Nah, terus kemudian apa? Muslimnya kalah. Lalu ditantang lagi sampai 6 orang, semua muslim kalah. Ditanya lagi siapa berani maju ke depan. Lalu Ibnu Mubarak pakai apa? Pakai pelitur, pakai apa? Penutup muka. Beliau berkata pada muridnya, jangan kau ceritakan pada siapapun peristiwa berikut ini, pada siapapun sampai saya mati. Lalu beliau maju ke depan, perang melawan Romawi yang besar itu, kalah Romawinya. Langsung beliau tanya lagi, siapa berani maju? Satu lagi datang, kalah juga. Sampai 6 Romawi semuanya mati. Lalu beliau tanya, siapa lagi berani maju? Tak ada yang berani. Akhirnya beliau pergi. Dah, saya sudah bunuh 6 orang, selesai tugas saya. Nah, baru kemudian perang kedua belah pihak. Itu pakai silat apa? Nah, silat Ibnu Mubarak. Silat Ibnu Mubarak ni. Tak tahu. Lurus. Oh, beliau besar, hebat. Warna putih, Ibnu Mubarak. Hebat putih, entahlah. Baik. Qal akhbarana Umar bin Sa'id ibni Abi Husain Siqah. Cuma tidak diketahui beliau ini kunyahnya siapa. Beliau Maki Quraisy. Dikatakan oleh Imam Ahmad beliau adalah orang terbaik yang diambil riwayatnya pada masa itu. Quraisyun Siqah. Ini Umar bin Sa'id. Qal haddatsani Abdullah bin Abi Mulaikah Abu Bakar Siqatun Faqih. Abdullah bin Abi Mulaikah, ucapannya sering dinukil dalam masalah kitab-kitab manhaj. Siqah. An Uqbah bin Al-Haris, dan beliau Abdullah bin Abi Mulaikah walaupun asalnya bukan Makkah tapi juga dijuluki dengan Makki. An Uqbah bin Al-Haris. Beliau Abu Sirwa'ah, sahabat Nabi, julukannya Abu Sirwa'ah, pakai sin, dan beliau masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Baik. An-Nufaili annahu tazawwaja binatan li Abi Ihab ibni Aziz. Beliau menikah dengan seorang wanita putri dari Abu Ihab ibnu Aziz. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar nama wanita ini Ghunniyah. Ghunniyah yaitu entah Ghunniyah atau Ghaniyah. Mungkin kalau Ghaniyah berarti apa? Kaya. Ghunniyah yaitu kekayaan atau kecukupan. Baik. Sementara si ayah, kata Al-Hafidz, tak diketahui siapa namanya, tapi terkenalnya dengan kunyah Abu Ihab. Fa'atat humra'ah. Lalu beliau didatangi seorang wanita. Kata Al-Hafidz, saya tak tahu. Setelah dikumpulkan seluruh sananya, tak diketahui siapa wanita ini. Faqalat, dia mengatakan, inni qad arba'tu Uqbata wallati tazawwaj. Saya telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia kawini. Nah, ini jelas musibah. Aduh, sudah terlanjur. Tapi memang kita dilarang untuk menyembunyikan persaksian. Maka wanita ini menyebutkan walaupun itu pahit, qulil haqqa walau kana murra, dalam hadis Abi Dzar, itu hadis hasan. Ucapkanlah yang benar walaupun itu pahit. Ini sudah terlanjur jadi keluarga, tapi memang Allah mengharamkan pernikahan dengan saudari sesusuan. Maka wanita ini menyebutkan itu, saya telah menyusui Uqbah dan istrinya itu. Faqala laha Uqbah, Uqbah berkata kepadanya, ma'a'lamu annaki arda'tini. Saya tak tahu engkau dulu menyusui saya. Ya, namanya masih bayi. Sementara wanita ini mungkin sekarang sudah tua. Ini peristiwa dulu sekali. Mungkin apa? Seperti masa-masa Nabi dan rata-rata orang-orang Makkah, mereka akan menyusukan anaknya ke wanita-wanita Badui. Nah, boleh jadi yang seperti ini si bayinya tak tahu kalau tidak lama bergaul dengan ibu susuan itu. Karena boleh jadi setelah setahun pindah ke tempat lain dan sebagainya. Wala akhbartini, engkau juga tidak mengabari saya sebelum ini. Kata Al-Hafidz, ini isyarat beliau merasa curiga, merasa syak dengan wanita ini. Tapi tak kemudian serta-merta menolak. Nah, beliau sekarang merasa ini ada masalah. Tak boleh kita menutup mata. Kita harus tahu yang betul bagaimana. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Lalu dia menaiki kendaraan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dari Mekah berangkat ke Madinah. Jelas waktu itu belum ada Grab, belum ada apa itu kereta api atau apa.
Nah, dengan kendaraan-kendaraan apa adanya, perjalanan sekian belas hari biasanya. Inilah sisi pendalilannya. Tatkala ada masalah, jangan diurus sendiri kalau tak mampu, tapi ditanyakan kepada para ahli ilmu. Walaupun terpaksa harus pergi jauh, tak masalah. Yang penting dapat ilmu. Fasa'alah, lalu dia bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qil. Nabi bersabda, bagaimana lagi sementara telah dikatakan. Baik, selama wanitanya itu tidak ada bukti dia itu dusta, maka yang seperti ini hendaknya engkau menerima berita dia. Makanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah, beliau mengatakan persaksian satu wanita itu cukup apabila ini terkait dengan perkara-perkara yang khusus untuk wanita, masalah kandungan atau masalah penyusuan. Jelas boleh jadi tatkala melahirkan saksinya hanya satu atau dua saja, bidan atau yang seperti itu. Tak mungkin kita mencari saksi para lelaki. Di masa itu orang masih punya kehormatan, malu laki-laki mengurusi kandungan wanita. Nah, sekarang yang penting duit. Tahu-tahu ada dokter laki-laki mengurus kandungan wanita, ada wanita jadi dokter mengurusi testis laki-laki. Ini tak betul cara seperti itu. Masing-masing sudah ada bidangnya, masih ada cukup orang. Kenapa mengurus yang aneh-aneh, yang mana fitnahnya besar? Tahu-tahu nanti ada fitnah di belakang. Iya. Nah, yang seperti ini kata beliau, rata-rata laki-laki tak tahu. Maka persaksian satu wanita cukup untuk perkara yang terkait dengan urusan wanita. Baik. Berarti satu pun cukup. Tidak diwajibkan cari dua wanita. Buktinya Nabi menerima persaksian wanita tersebut. Fafaraqaha Uqbah, maka Uqbah pun menceraikan istrinya ini, yang mana ini adalah saudarinya sendiri. Tentunya ini sedih, tapi ketaatan pada Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Ini menunjukkan cepatnya, lajunya para sahabat untuk menerima kebenaran. Setelah tahu dari Nabi seperti ini, langsung dilaksanakan, walaupun itu sedih, walaupun itu sakit. Tapi tak apa, masing-masing akan dapat ganti yang lebih baik, akan dapat kebahagiaan yang lebih baik. Kebenaran mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan. Baik, fanakahat zaujan ghairah. Kemudian adik susuannya ini menikah dengan suami yang lain. Kata Al-Hafidz, nama suaminya adalah Zuraib. Baik, entah bin siapa tak disebutkan. Baik. Inti hadisnya itu tadi, mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu tatkala ada suatu permasalahan. Oh iya, mumpung belum lupa yang kemarin itu ya, yang Juba Ma'ruf itu adalah dari labu, hantam itu adalah dari yaitu dari tembikar, dari itu istilahnya kayu, dari tanah liat yang dipanaskan, itu dibakar dan sebagainya. Nah, yang lain-lain itu rata-rata semua adalah dari batang kayu. Baik. Walaupun para ahli bahasa sendiri khilafnya banyak untuk membedakan nakir, muqayyar dan muzaffat itu. Tapi intinya kembali ke masalah-masalah tadi, alat-alat yang dipakai untuk penyimpanan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Di sini menunjukkan pentingnya hendak mencari ilmu bagi menyelesaikan masalah. Betul, walaupun harus keluar rumah. Sekarang ini sahabat ini sudah berkahwin, seorang perempuan. Iya. Itu diberitahu bahwa seorang perempuan ini menyusukan sahabatnya dan juga Istrinya itu, iya. Jadi dia berjumpa Nabi bilang. Nah, dia berangkat untuk tanya Nabi, gimana case ini? Nabi kata kaifah wafat itu sudah dikatakan sudah diterima saja lah. Iya. Terima berita wanita tadi, ibu susuan. Wafat Allah anak Nabi Bukan, Uqbah menceraikan istrinya. Faraqah yaitu menceraikan, memisahkan. Sudah berlaku nikah kan ya. Ya sudah batal, fasakh. Jadi tidak perlu talak karena secara hukum memang langsung batal. Maksudnya di sini tidak ada iddah. Masalah iddah, kalau dia fasakh, maka dia iddah kata para ulama adalah 1 kali haid.
Ini kalau fasakh. Memang ini khilaf, berarti sistemnya penceraian atau langsung pisah. Yang betul kalau sudah tahu langsung pisah, berarti iddah cukup 1 haid saja. Yang lain mengatakan tak, ini tetap ini adalah talak bain, berarti 3 kali haid. Cuma pendapat pertama lebih kuat karena sejak awal tak sah, berarti apa? Langsung fasakh. Fasakh ini tidak ada iddah. Iddahnya cuma 1 kali haid saja itu. Bulan ya. Mungkin sebulan ya, pola macam itu. Untuk menghormati marwah bukan tua. Betul. Dan juga untuk memeriksa masalah rahimnya. Jangan dia kawin dengan lelaki kedua dalam keadaan rahimnya masih ada isi dan sebagainya. Ini belum berlaku lagi dukun saja. Tak tahu. Ini belum tidak ketahui dukun. Tak tahu. Baik. Wallahu a'lam. Kita kan tampak tidak ada dukun. Lalu ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat dalam riwayat lain apakah dibahas. Alhamdulillah tak membahas. Dalam keadaan sudah punya anak belum, sudah dukhul belum. Wallahu a'lam. Kata beliau pembahasannya nanti di kitab nikah dan apa lebih panjang case ini. Sekarang beliau tak membahas, cuma masalah itu aja tadi. Wallahu a'lam. Yang penting ada